Malam adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Adik-adik sudah siap dengar cerita hari ini? Judul cerita hari ini, Hadiah Peggy. Peggy sedang membungkus hadiah yang istimewa untuk seorang yang amat dikasihinya. Ia melakukannya dengan teliti sekali sebab ia ingin supaya hadiah ini menjadi yang terbagus yang diterima oleh bibinya pada hari Natal nanti. Selamat Hari Natal. Silakan masuk, sahut Bibi Esther. Sementara semua kaum keluarganya bersama-sama masuk ke dalam rumah. Peggy berhenti dekat Bibi Esther. Matanya berseri-seri dengan sukacita. Ini untuk Bibi, bisiknya, dan menganggukkan kepalanya ke kotak besar yang telah dibungkusnya dengan rapi dengan kertas kado Natal dan pita yang besar. Aku merencanakan dan membuat hadiah spesial ini khusus untuk Bibi Esther. Jelas terlihat bahwa Bibi Esther adalah bibi kesayangan Peggy, gadis yang berusia 12 tahun itu. Letakkanlah di meja itu, Peggy, suruh Bibi Esther. Nanti kalau ada waktu, mungkin Bibi akan melihatnya. Peggy berusaha keras untuk menyembunyikan kekecewaannya ketika Bibi berkata begitu. Dengan teliti sekali ia telah menyulam sarung bantal itu dan membungkusnya dengan kertas yang cerah. Tentu Bibi Esther akan senang. Peggy tersenyum pada dirinya sendiri. Bibi Esther tentu akan suka hadiah yang sudah aku rencanakan dan kubuat khusus untuknya. Tetapi Bibi Esther seolah-olah tidak tertarik. Peggy menuju meja di mana saudara sepupunya sedang bermain halma. Mereka memberi tempat kepadanya dan Peggy ikut bermain, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Perkataan Bibi Esther terngiang di telinga Peggy. Nanti kalau ada waktu, mungkin Bibi akan melihatnya. Hadiah Natalku untuk Bibi Esther hanya tergeletak di meja. Bibi tidak mau mengambilnya atau membukanya. Bahkan Bibi tidak mengucapkan terima kasih, gumam Peggy dengan perasaan sedih. Makan malam telah selesai. Piring-piringnya sudah dicuci, dikemasi. Tinggal kotak besar yang masih di meja yang belum dibuka. Hadiah-hadiah di bawah pohon Natal sudah dibagi-bagikan dan dibuka. Tetapi bingkisan itu masih tetap di meja. Peggy tak tahan lagi. Dia masuk ke dalam kamar tidur dan menghempaskan dirinya ke tempat tidur. Bibi tidak mau menerima hadiahku, isaknya. Kurencanakan dan kubuat spesial untuknya, dan sekarang Bibi tidak mau. Terdengar suara pintu terbuka. Peggy, suara lembut Bibi Esther memulai. Kira-kira bagaimana perasaan Allah kalau kamu tidak mau menerima hadiah Natal yang hendak diberikannya kepadamu? Hadiah Allah, sahut Peggy. Aku tidak menolak.
Hari ini adalah hari Natal. Kita merayakan hari kelahiran Anak Allah yang tunggal. Ia meninggalkan rumahnya di surga dan lahir di bumi hanya untuk satu tujuan saja. Peggy duduk di tepi tempat tidur, mengusap-ngusap matanya dengan sapu tangan. Tetapi dia sedang mendengarkan. Yesus dilahirkan untuk mati bukan karena dosa yang telah diperbuatnya. Ia tidak berdosa. Ia mati untukmu, Peggy. Tuhan Yesus Kristus menanggung hukumanmu supaya kamu dapat tinggal selama-lamanya bersama Allah di surga. Lihatlah di sini. Alkitab mengatakan anugerah atau hadiah Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sepintas Peggy membaca kata-kata itu. Aku tahu, gumamnya. Kau tahu tentang hadiah ini? Hadiah yang telah Allah rencanakan untukmu, Sambung Bibi Esther. Tetapi Peggy, pernahkah kau menerimanya? Kemudian Peggy sadar akan kesemuanya itu. Sekarang, ia tahu mengapa Bibi Esther membiarkan hadiahnya di meja. aku akan menerima hadiah Allah sekarang ini juga. Katanya serta tersenyum. Aku ingin hidup yang kekal, hadiah yang telah Allah rencanakan untukku. Kemudian sambil bergandengan tangan, mereka ke meja, tempat letaknya hadiah Peggy. Betapa senang Bibi Esther dengan hadiah pemberian Peggy yang sudah direncanakan dan dibuat hanya untuknya. Bagus sekali cerita hari ini ya adik-adik, mengingatkan kita tentang kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Sekian dulu cerita dari Kak Citra, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Sukacita sekali hari ini Kak Liliati boleh kembali diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali Tuhan, belajar firman-Mu Tuhan, bersama adik-adik semua yang Engkau kasihi. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami terima ini Tuhan dapat bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, story kita hari ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Peggy yang ingin memberikan hadiah yang terbaik buat bibi kesayangannya. Bibinya bernama Bibi Esther. Tentu saja
Kalau ingin memberikan yang terbaik, pastinya Peggy sudah menyiapkan dengan yang terbaik, dengan teliti, dengan hati-hati, diberi bungkus kertas kado yang indah untuk diberikan kepada bibi kesayangannya. Hadiah ini adalah hadiah Natal, adik-adik. Peggy ingin hadiah yang diberikan untuk bibinya ini menjadi hadiah yang paling bagus yang diterima oleh bibinya di Natal tahun ini. Tapi yang terjadi sangat di luar dugaan dari Peggy. Bibinya menerima hadiah dari Peggy itu dengan acuh tak acuh. Bahkan kata-kata terima kasih juga tidak diucapkan oleh Bibi Esther. Hal ini membuat Peggy sedih, adik-adik. Ya, wajar kan ya adik-adik, kalau kita sudah menyiapkan sedemikian rupa hadiah untuk seseorang, tetapi waktu diterima dengan cuek dan acuh tak acuh, bahkan terima kasih juga tidak ada diucapkan. Hal itu pasti membuat kita juga sedih. Ternyata adik-adik, Bibi Peggy melakukan hal ini dengan maksud untuk mengingatkan kepada Peggy akan hadiah Allah yang belum diterima oleh Peggy sebagaimana seharusnya. Ya adik-adik, hadiah Allah. Bulan ini adalah bulan Desember. Bulan Desember ini kita banyak sekali nanti akan merayakan hal-hal yang berhubungan dengan Natal. Natal adik-adik itu mengingatkan kita akan kelahiran Yesus Kristus. Seringkali kita juga lupa akan arti daripada Natal sesungguhnya. Natal itu mengingatkan kita akan kelahiran Yesus. Yesus adalah anak Allah yang tunggal yang meninggalkan rumahnya di surga dan lahir di bumi hanya untuk satu maksud saja. Yesus dilahirkan untuk mati, bukan karena dosa yang telah diperbuatnya. Yesus tidak pernah berbuat dosa, bahkan benih dosa tidak ada dalam diri Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk Kak Liliati, untuk adik-adik semua, untuk semua manusia. Tuhan Yesus Kristus menanggung hukuman kita, supaya kita dapat tinggal selama-lamanya bersama Allah di surga. Adik-adik, hadiah Allah inilah yang dimaksud oleh Bibi Esther yang diceritakan kepada Peggy. Ya adik-adik, hadiah Allah ini disiapkan oleh Tuhan lama sekali, juga dengan hati-hati, dengan penuh cinta kepada setiap kita, anak-anaknya, setiap kita manusia bahkan. Hadiah ini dipersiapkan saat manusia pertama itu jatuh dalam dosa, adik-adik. Setelah manusia pertama itu jatuh dalam dosa, saat itu juga Tuhan Allah kita sudah merancangkan hal bagaimana supaya manusia ini tidak mengalami kebinasaan karena dosa yang sudah dilakukan. Adik-adik masih ingat kan bagaimana Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan dan mereka jatuh dalam dosa, harus diusir dari Taman Eden. Di Kejadian 2 ayat 17 di sana dikatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Kita tahu kan setelah itu bagaimana manusia itu diusir dari Taman Eden, harus mengalami kematian, yaitu hidup terpisah dari Allah. Waktu benih dosa masuk pada manusia pertama ciptaan Tuhan ini, yaitu Adam dan Hawa, maka semua keturunan manusia ini
juga memiliki benih dosa itu. Tetapi Allah yang mengasihi manusia, ciptaannya yang diciptakan dari debu tanah, dibentuk sendiri oleh tangan Allah ini, yang dikasihinya sejak saat itu Tuhan merancangkan untuk menyelamatkan manusia. Ditunggunya waktu yang paling tepat. Dilihatnya bagaimana manusia ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya, supaya manusia tidak binasa. Tetapi dilihat oleh Tuhan, tidak mungkin manusia ini menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan juru selamat. Karena itu adik-adik, seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya adik-adik, hadiah dari Allah ini diberikan kepada setiap manusia karena kasih Allah yang besar. Ia rela mengaruniakan, adik-adik di sini dikatakan mengaruniakan. Artinya diberikan anugerah, diberikan dengan cuma-cuma, karena memang kita tidak bisa membelinya adik-adik. Untuk kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan tentunya di surga. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut ini kebinasaan kekal, penderitaan kekal adik-adik. Ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maka dosa itu sudah masuk dan pastilah mereka akan mendapatkan maut, yaitu kebinasaan kekal, penderitaan kekal. Tetapi firman Tuhan di Roma 6 ayat 23 ini ada kelanjutannya adik-adik, yaitu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi adik-adik, kabar gembiranya hari ini, hadiah Allah itu sudah diberikan kepada kita, supaya kita mempunyai hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menginginkan supaya kita bisa tinggal selama-lamanya bersama Allah di surga. Adik-adik, hadiah yang istimewa ini, hadiah yang terbaik yang pernah ada ini, apakah kalian mau menerimanya hari ini? Menerima sebagaimana mestinya? Mungkin ada di antara kalian yang belum secara khusus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian di dalam kehidupan kalian. Hari ini, Kak Lili akan menuntun adik-adik semua untuk menerima Yesus ke dalam hati kalian semua. Nanti adik-adik bisa mengikuti doa Kak Lili ya. Ayo kita mulai doanya ya. Kalian mengikuti setelah Kak Lili mengucapkan satu kata atau satu kalimat pendek. Kalian mengikutinya ya adik-adik. Ayo kita siapkan hati kita, sikap hati kita datang menghampiri Tuhan. Tuhan Yesus, ini aku datang kepadamu. Aku tahu bahwa aku manusia berdosa yang telah melakukan banyak pelanggaran. Aku memerlukan Kristus Yesus untuk menebusku. Aku percaya darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus aku dan menghapus semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya melalui Tuhan Yesus Kristus,
aku memperoleh pengampunan kekal. Mulai saat ini, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengundang Yesus bertahta di hatiku, dan aku juga mau Roh Kudus menuntun setiap langkahku dan pengenalanku akan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Adik-adik tetap dalam sikap doa. Kak Lili akan tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk adik-adik semua yang sudah menerima Engkau berdiam dalam hati mereka. Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya, sehingga mereka boleh mempunyai pertumbuhan di dalam pengenalan akan Engkau dan mengerti Tuhan, apa Tuhan yang Engkau inginkan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh Tuhan semakin hari semakin serupa seperti-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau melanjutkan dengan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Engkau juga tetap memimpin kami Tuhan, melindungi dan memelihara kami. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, setiap kita hari ini sudah menerima hadiah Natal, yaitu Yesus Kristus dalam hati kita. Ingat ya adik-adik, Yesus adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Tetap mengikuti Yesus dengan setia ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.